Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Scientific Committee dari apa sih, forum apa nih? Forum IHQN lah, yang mengundang saya untuk sharing di sini dan memberikan judul, dan terus terang pada saat diminta dikasih tahu judulnya, dikasih tahu forumnya, saya nggak ngerti ini forum apa sih ini. Karena terus terang saya sama sekali tidak pernah berhubungan atau berkenaan dengan yang namanya manajerial, forum mutu dan segala macam, tidak pernah. Itu adalah sebuah kelemahan dari kami, dari saya sebagai clinician. Kemudian ketika diberi judul High Reliable Organization, ini apa ini? Saya nggak pernah bicara soal kayak ginian gitu. Jadi saya bicara misalnya ICU, bicara sepsis, bagaimana ventilasi, bagaimana glucose control, bagaimana gitu segala macam. Ini saya suruh bicara ini apa ini? Tapi saya mencoba karena dalam clinical practice kami, saya terutama saya pribadi setelah sekian tahun menjadi kepala ICU, manajerial itu sebenarnya menentukan bagaimana para klinisi itu bekerja. Jadi saya sadar bahwa without a good managerial, maka sebenarnya klinisi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada akhirnya saya terima, dan memang sejak 2 tahun terakhir ini saya lebih banyak melakukan managerial ICU dibandingkan dengan praktek klinis saya sebagai seorang intensivis di ICU. Karena ada beberapa orang yang sudah bisa saya delegasikan untuk mengenai ICU. Jadi pada akhirnya saya coba terima, dan mudah-mudahan ini tidak membuat bingung para peserta, dan tentunya saya juga ingin nanti ada feedback dari peserta semua tentang apa yang saya bisa berikan. Jadi saya bukan memberikan satu kuliah, tapi ini adalah satu sharing sehingga saya nanti bisa kembali ke ICU saya dengan satu modal atau dengan satu pengetahuan administratif manajerial yang lebih baik. Pertama saya ingin membuat satu disclosure. Yang pertama, saya tidak punya interest terhadap uang, terhadap ini. Pada presentasi ini saya nggak punya financial relationship dengan siapapun. Yang kedua, saya bukan seorang manajer atau seorang manajerial di rumah sakit. Jadi saya nggak tahu tentang administrasi rumah sakit. Saya nggak pernah jadi direktur, saya nggak pernah jadi apa segala macam, saya nggak pernah. Kemudian saya juga nggak mempunyai dasar pendidikan mengenai manajerial. Training manajerial pun nggak pernah saya. Karang Taruna pernah, tapi saya nggak tahu. Saya tidak mempunyai karir dalam bidang manajerial. Sama sekali saya nggak pernah punya karir dalam bidang manajerial. Dan saya adalah pure, saya murni clinician. Sehingga dengan demikian nanti kalau ada presentasi saya yang keluar dari ranah manajerial, mohon dimaafkan. Saya coba mencari apa sih yang dinamakan dengan high reliable organizations. Karena judul yang diminta kepada saya adalah ICU as a high reliable organization, salah satu contoh untuk rumah sakit. Kemudian saya searching apa sih ini high reliable organization. Ternyata definisinya adalah seperti ini. Jadi satu organisasi disebut high reliable organization itu adalah satu organisasi atau satu pekerjaan atau satu profesi yang dimana apabila terjadi satu kesalahan sedikit saja itu menimbulkan satu katastrofik, sesuatu yang fatal. Jadi setelah saya pikir-pikir gitu, sebentar saya mau tanya dulu nih, ini pesertanya siapa aja ya? Bukan maksud saya dokter, terus kemudian orang kesehatan, atau supaya saya bisa agak sedikit bebas mengekspresikan ini. Nanti jangan-jangan Toto ada pengacara, ada sarjana hukum, ada wartawan, nggak jadi saya turun sekarang. Pesertanya Dr. Rudi, para dokter, para dari institusi kesehatan dan perguruan tinggi yang peduli pada mutu. Oke, jadi kalau gitu kita satu jalur, satu arah, on the track, satu visi ya. Enggak, karena ini akan saya bicarakan mengenai pengalaman-pengalaman kami yang kalau dimaknai secara beda, nanti saya keluar bisa ditangkap sama Mahkamah Agung. Kayak Dokter Ayu yang di ini, saya bisa jadi DPO.
Begitu keluar saya bisa jadi DPO gitu. Jadi, tapi begini, nanti akan kita kita diskusikan bahwa contoh-contoh clinical practice kita yang mungkin sebenarnya tidak baik, tapi harus kita perbaiki. Saya setuju ya. Hanya di ruangan ini saja. Jadi contohnya adalah aircraft carrier atau airplane. Kita tahu bahwa kalau yang namanya sekali saja kesalahan di pesawat udara bubar. Kemudian misalnya electrical green power, misalnya seperti electricity yang pembangkit tenaga listrik yang begitu besar. Kemudian juga misalnya adalah pemadam kebakaran. Jadi bahwa high reliable organization itu harusnya fokusnya dia mempunyai prinsip bahwa organisasi ini harus mempunyai sesuatu yang baik, sesuatu yang right, yang kalau bisa itu bisa melakukan nearly end of error performance. Jadi harusnya performance itu mendekati 0, tidak bisa 0. Dan harusnya organisasi itu adalah organisasi yang berorientasi pada bagaimana memberikan satu pelayanan yang baik dan bukan berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi itu sendiri, tapi kepentingan kliennya atau kepentingan, kalau kita bilang kepentingan pasien. Saya pikir-pikir benar juga ya, ICU itu memang seperti itu. Ya. Nah, ini ada high reliable organization, itu ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah harus berfokus kepada yang namanya kesalahan. Jadi jangan lagi kesalahan itu menjadi satu momok. Tapi jangan sampai kesalahan itu menjadi arisan. Ya hari ini yang salah si A, biarin aja. 2 minggu lagi si B, kesalahan yang sama terjadi di dalam satu unit, itu tidak boleh. Jadi bagaimana kita itu bisa dengan berdasarkan kesalahan itu kita membuat bahwa kesalahan itu tidak boleh terjadi lagi di unit kita. Itu yang namanya. Kemudian yang kedua, reluctant terhadap simplicity. Jadi gampang tuh, kecil tuh bisa. Kita udah biasa ngerjain kayak gitu, itu mah gampang, itu kecil. Ketika kita mempunyai sikap yang seperti itu, maka sebenarnya kita itu tidak dalam satu organisasi yang high reliable organization dan tidak patient oriented. Gampang tuh Pak, beginian mah operasi kecil kayak beginian mah bisa gampang, ntar dirawat gini juga ini. Dituntut kan? Ya kita tidak tahu. Jadi artinya kita juga harus mempunyai satu sikap, perubahan sikap, bahwa even itu adalah sesuatu yang mudah pun, maka kita harus mempunyai satu atensi. Kita harus mempunyai satu priority bahwa keterhati-hatian itu tetap harus ada. Even pelaksanaan itu adalah tugas itu adalah atau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mudah. Nanti akan banyak sekali contoh yang kita lakukan. Kemudian sensitivity to operations, artinya gini, kita harus aware bahwa mengoperasikan satu unit itu harus selalu ada dan tidak boleh terus kemudian ini kerjaan lu, ini bukan kerjaan gua. Yang ini bilang, oh kita kan lagi ini, yang sana bilang kita lagi makan, kita lagi ini. Sekarang bayangkan kalau di ICU, terus kemudian tiba-tiba ada pasien respiratory failure. Bisa nggak kita bilang, Pak sebentar Pak ya, tunggu. Kita semua lagi pada makan, perawatnya lagi makan, dokternya lagi ke kamar mandi, ini jangan respiratory failure. Bisa? Pak jangan ARES gitu, nggak bisa. Tidak bisa. Jadi artinya bagaimana kita orang yang bekerja di ICU itu siap terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita bisa harus melakukan prediksi terhadap yang seperti itu. Dan itu, fungsi itu tidak hanya dijalankan oleh dokter, tidak hanya dijalankan oleh perawat, tapi harus dijalankan oleh semua orang yang bekerja di ICU. Termasuk cleaning service, termasuk pekarya kesehatan, technician, administratif, dan segala macam. Jadi jangan berpikir bahwa di ICU itu yang berperan itu hanya dokter sama perawat. So itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian bagaimana capability untuk unexpected event. Jadi kita harus bisa melakukan dugaan, nih pasien ini kira-kira, ini jangan-jangan pasien nanti kalau diterusin begini lama-lama apnu nih lagi. Kita harus punya kemampuan seperti itu. Semuanya, bukan hanya dokternya. Kalau hanya dokternya saja, perawatnya enggak, bubar. Kalau dokter dan perawat tapi yang lain juga enggak bisa melakukan, bubar. Begitu pasiennya mau apnu harus, gimana nih, ayo laringoskop begitu dulu, ya laringoskopnya mati ini segala macam, baterainya beli dulu baterainya ini segala macam.
Ada beberapa rumah sakit yang saya lihat, nih kalau mau intubasi laringoskopnya di mana? Di Oka dok, mati gue bilang. Gimana caranya? Enggak, itu di RSCM, kalau di rumah sakit sejawat semua mah bagus-bagus, nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya yang jelek-jelek di RSCM lah. Kemudian defense to expertise understanding. Jadi maksudnya begini, harus ada pemilahan nih orang-orang yang sangat expert nih siapa saja. Harus bisa dihubungi, harus bersedia 24 jam. Ingat, ICU itu 24 jam. Tidak boleh beda pelayanan di ICU antara jam 11 siang dengan jam 11 malam. Nggak boleh beda. Ketika itu beda, maka itu bukan ICU. Yang boleh beda hanya dentangan jam. Jadi kalau jam 11 siang tuh keras bunyinya, neng, 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 neng. Kalau jam 11 malam tuh bunyi neng, 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 neng. Nah, itu boleh. Tapi kalau pekerjaan tidak boleh. Oke. Ini prinsip dari bagaimana aplikasi dari intensive care unit, dari mulai pre-occupational failure dan segala macam, nanti bisa dilihat. Itu adalah teoritis mengenai high reliable organization. Sekarang masuk ke sisi mengenai ICU. Wah, ini bidang saya ini. Sekarang kita bertanya, sebenarnya apa sih ICU? Sebelum kita bicara lebih lanjut. Kita berpikir bahwa kita punya ventilator, jadi kita jadi ICU. Kita punya yang namanya specific room, baik kita punya ICU. Kita punya yang namanya konsultan ICU, jadilah dia ICU. Kita punya semua alat-alat yang modern, kita punya jadi ICU. Dokter selalu ada, semua obat ada, base nurses, laboratorium semua ada. Malaikat pun ada pencabut nyawa di sini. Iya kan? Apakah itu yang kita maksud dengan ICU? Ternyata tidak. ICU adalah seperti ini. Ada satu dedicated area yang dilakukan untuk managerial critical ill patients. Dengan bisa melakukan preventing terhadap perburukan. Ingat, jadi ketika kita tidak bisa melakukan preventing terhadap perburukan, maka itu yang namanya bukan ICU. Punya alat gini segala macam, wah ventilator, dari ventilator yang zaman bahula sampai ventilator yang di akhirat pun kita punya, misalnya begitu. Kita kan harus menjadi ICU yang terbaik di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Ventilator yang di akhirat pun kita punya ya, untuk yang di sini. Tapi ternyata kita tidak bisa melakukan preventing, itu bukan ICU. Kemudian melakukan delivering high level of care, dengan monitoring dan therapeutic devices immediate available, dengan multidisiplin, nggak bisa sendiri-sendiri. High specialist tim profesional dengan high nurse patient ratio dan high physician to ratio, itu nggak bisa seperti itu. Jadi yang seperti itu, ketika Anda tidak bisa melakukan preventing terhadap perburukan, maka Anda jangan bilang bahwa Anda adalah berada di ICU. Satu pesan saya yang selalu bilang pada seluruh staf saya, don't kill your patients with your devices. Jangan bunuh pasien Anda dengan devices yang Anda punya. Karena kalau hanya mau membunuh, bukan, ini ada yang denger kan nih? Kalau Anda mau membunuh pasien di ICU, nggak perlu diajarin, nggak perlu ada forum kayak gini. Semua udah ahli. Bunuh senyap semua, kalau orang tentara bilang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana kita bisa melakukan preventing terhadap perburukan? Bagaimana kita bisa melakukan preventing terhadap cardiac arrest di ICU? Itulah yang harus kita pelajari. Itulah gunanya forum yang seperti ini. Tapi kalau cuma mau biarin aja, pasien cardiac arrest gini. Tiba-tiba pasiennya cardiac arrest, dok. Saya mengubah kata tiba-tiba di ICU aja itu bertahun-tahun. Saya selalu bilang tidak ada kata tiba-tiba di ICU. Nggak ada pasien tiba-tiba arrest, tuh nggak ada. Sekarang saya tanya, ada pasien tiba-tiba arrest? Nggak ada pasien tuh tiba-tiba apnu, tuh nggak ada. Kasih tahu sama saya, penyakit apa yang bisa bikin tiba-tiba apnu dan bikin tiba-tiba arrest? Kasih tahu sama saya, penyakit apa? Tidak ada. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di ICU, saya bilang perawatnya di situ, monitornya di situ, dokternya di situ, tiba-tiba arrest. Ente berdua ngapain? Sih? Anda berdua ngapain? Jadi yang ada kalau mau lapor adalah, dok, tiba-tiba saya tahu pasien saya arrest. Jadi yang tiba-tiba tahu itu saya, bukan pasien yang arrest. Nggak ada pasien tiba-tiba arrest. Dok, tiba-tiba saya tahu pasien saya apnu.
Jadi yang tiba-tiba tahu tuh saya. Pasiennya nggak ada. Coba sekarang siapa yang tunjukkan pada saya yang tiba-tiba apnu, tiba-tiba ARES, tiba-tiba perburukan di ICU. Nggak ada. Jadi kalau sampai ada kata tiba-tiba berarti Anda tidak bekerja, atau Anda tidak punya sistem, atau sistem tidak bekerja. Tinggal 3. Tapi mengubah satu culture yang seperti itu, kita butuh bertahun-tahun. Semua bilang, dok ini tiba-tiba, mana ada tiba-tiba. Kalau misalnya pasien ARES di Pasar Baru, ada orang nih di depan jalan, masa bodoh amat itu bukan tugas saya masa bodoh amat gitu. Nggak ada itu tugas saya, nggak ada ini saya itu tuh nggak ada yang bisa. Tapi kalau itu pasien ada di ICU, maka itu menjadi tugas kita untuk bagaimana melakukan preventing terhadap cardiac arrest. Jadi selama ICU itu tidak bisa melakukan preventing terhadap cardiac arrest, terhadap respiratory failure dan segala macam, maka itu sebenarnya bukan ICU, tapi itu adalah killing field untuk pasien-pasien kita. Jadi don't make our ICU is a killing field for our patient. Jangan jadikan ICU kita itu tempat kita itu membunuh pasien-pasien kita. Ini adalah Chemcast. Definisinya seperti ini, hampir sama lah. Oke. ICU itu bukan pre-mortuary room. Wah kalau mau mati masukin ICU. Kalau nggak masuk ICU kayaknya gimana gitu. Tidak melakukan sesuatu yang optimal. Atau ICU itu bukan prestigious place for die. Wah kayaknya kalau nggak mati di ICU itu, kayaknya, aduh kedengarannya kurang enak gitu. Gimana gitu? Kurang. Jadi akhirnya to seek to benefit. Jadi pasien itu akhirnya itu terlalu buruk untuk pasien itu di ICU. Atau kadang-kadang ICU adalah safety feeling dari dokter dan family. Ini pasien operasi hari Kamis, masuk malam Jumat. Hari Jumat diekstubasi, operasi laparotomi gini segala macam. Boleh pindah nggak? Enggak, Senin aja deh. Kenapa? Hari Sabtu sama Minggu. Enggak, itu sih di rumah sakit Anda nggak ada, di RSCM. Takut kalau ada apa-apa ntar di ruangan hari Sabtu sama Minggu. So, apakah itu pelayanan yang berkualitas? Ini adalah intensitas dari treatment. Kita tahu bahwa kita bisa melakukan perawatan pasien itu di rumah, di ward, di ICU atau HDU. Apa sih bedanya melakukan perawatan begitu memindahkan itu? Itu adalah terjadi changes, step changes dari intensitas treatment dan monitoring. Kalau kita pasien panas di ruangan, panas, Panadol, selesai. Kualitasnya segitu. Tapi begitu pasien ini dipindah masuk ke emergency, masuk ke ruang perawatan, gak bisa. Pasiennya apa? Panas berapa? Tak dulu. Nggak bisa. Artinya ada perubahan yang namanya monitoring suhu, monitoring panas dari yang mulai pakai tangan menjadi harus pakai termometer. Sekarang bayangkan, kalau pasien itu akhirnya pindah ke ICU, maka tentunya stepwise itu harus naik dari mulai monitoring sampai treatmentnya, intensitasnya harus naik. Jadi nggak bisa kita bekerja di ICU dengan model di poliklinik, nggak bisa. Harus berubah. Kalau memang mau kerja di ICU, mau bikin ICU, jadilah ICU. Salahkah kalau misalnya orang poliklinik kerja di ICU? Enggak. Dia harus berubah menjadi orang ICU. Yang salah adalah dia mau bekerja seperti orang poliklinik di ICU. Itu salah. Tapi kalau orang poliklinik mau pindah ke ICU dan bekerja sesuai dengan aturan ICU, itu benar. Tapi tidak boleh bekerja seperti poliklinik di ICU. Inilah yang bisa terjadi kumulatif delay dan loss of opportunity. Waduh, coba ya kalau kita kemarin tuh cepat-cepat kita iniin pasiennya selamat. Iya, pasiennya udah di kamar jenazah. Tidak ada gunanya. Anda tuh bilang, aduh coba ya kemarin tuh kita lakukan ini ya, coba kita lakukan. Enggak ada gunanya. Anda orang yang paling tidak berguna buat pasien. Jadi kalau di ICU saya selalu bilang, Anda tuh berguna gak buat pasien? Ketika Anda tidak berguna buat pasien, serahkan pasien itu kepada orang lain yang berguna. Jangan pertahankan diri Anda di samping pasien kalau Anda tuh tidak berguna untuk pasien.
Itu bedanya di ICU dengan di ruang perawatan. Di ICU itu bener-bener full, pasien itu tergantung kita. Di ruang perawatan, pasien bisa komplain, segala macam. Di ICU pasiennya semua pasrah, mau Anda tabokin ke, mau Anda gebukin ke, mau marah-marah, semuanya diem aja begini ini segala macam. Keluarganya nggak lihat lagi kan? Keluarganya di luar nggak lihat, Anda mau tablokin, waduh, sialan nih semalam gua kagak dapet nih, memang dasar, kan? Operan, gitu. Karena marah di rumah, segala macam, akhirnya pasiennya, pasien kayak gini lagi nih, gua dapet nih. Apaan nih, mana? Coba, kesian kan? Yang kasihan kan pasien. Terus habis itu, udah bagus. Pasiennya self ekstubasi lagi kan? Bapak gimana sih nih pasien ini? Bapak nih jangan dicabut dong begini, ini jangan nyambut ini. Ya, pasiennya bingung. Loh, kok jadi gue yang diomelin? Enggak, ini yang saya hanya cerita di RSCM. Pokoknya yang jelek-jelek itu adanya di RSCM. Tempat Anda semua saya yakin, apalagi di EK ya, bagusnya. Saya 6 bulan pernah di EK, dibimbing oleh Dr. Emanto. Oke, ini adalah level dari ICU. Anda mau levelnya yang mana, terserah. Tentukan. Mau level 1, level tersier, sekunder, primer, mau ikutin GCI atau apa terserah. Tapi masing-masing level itu mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita itu bangga, saya pengen menjadi ICU yang tersier. Ya boleh aja, tapi syaratnya tercapai enggak? Kalau enggak tercapai ya jangan ngaku-ngaku tersier. Kemudian seberapa profesional sih Anda? Kalau kita tentukan bahwa standard of care-nya adalah segini, maka kalau ketika kita merawat orang, apapun itu, mau apa kayak mau tukang becak kayak tukang apa gitu segala macam, maka kita harus memenuhi standard of care. Ketika kita merawat pasien dengan extraordinary people, maka standard of care-nya juga harus kita penuhi. Kalau kita mau memberikan lebih kepada orang yang extraordinary itu adalah di sini letaknya. Wah, mau mijetin anaknya kayak dan segala macam, nganterin pulang anaknya, nggak apa-apa. Anak perawannya, ada anak perawannya boleh kita anterin pulang, kita jemput kerja boleh. Tapi pada pasiennya, kalau pasiennya itu misalnya dari oral hygiene sehari 2 kali, maka mau siapapun yang kita rawat, oral hygiene itu harus sehari 2 kali. Mau pada pasien yang spesial ini kita bikin oral hygiene-nya sehari 3 kali atau sehari 4 kali, tidak apa-apa. Tetapi pasien yang lain itu sehari 2 kali. Yang tidak boleh ini yang seperti ini. Nah, ketika kita ngerawat, ya ini siapa sih ya? Harusnya oral hygiene sehari 3 kali, ya ini 2 kali sehari lah, atau 2 hari sekali lakukan oral hygiene. Atau pasien dengan kita notified gitu, wah ini dulu nih menyakitin gua nih dulu nih, ini dulu nih pernah ini nih. Akhirnya kita membalas dendam ketika dia dirawat. Tapi begitu pasien ini adalah extraordinary people, wah servisnya kita berikan yang hebat. Respon time, periksa laboratorium yang biasanya 24 jam, laboratorium 24 jam. Maksudnya itu kalau kita periksa sekarang hasilnya 24 jam kemudian gitu. Oh bukan ya. Ada Pomeo begitu, ini laboratorium klinik atau ini laboratorium 24 jam. Ini pikir, oh kalau kita periksa sekarang hasilnya 24 jam kemudian gitu kan. Ternyata bukan itu ya sebenarnya. Begitu yang diperiksa ordinary people, ditunggu, begitu periksa langsung keluar. Ketika itu terjadi pada kita, maka sebenarnya kita itu melakukan satu clinical practice yang very bad. Kalau kita dalam clinical practice kita masih dibeda-bedakan oleh status pasien di ICU, maka sebenarnya kita itu melakukan sesuatu yang bad, malpraktek. Kita itu sudah melacurkan diri kita sendiri. Kita bukan seorang profesional. Ini yang tidak boleh. Sekarang ICU. Ini kalau ini adalah ICU, ada dokter, ada perawat, ada pekerja kesehatan, ada head ICU, head of nurses, administrasi, cleaning service dan segala macam. Di luar ada instalasi farmasi, sterilisasi, teknik laboratorium, penjaminan, radiologi, IGD, operating theater, ruang prosedur, segala macam lah pokoknya yang ada di rumah sakit. Seharusnya kita bisa memberikan best services kan? Sehingga dengan demikian ada internal proses dan ada eksternal proses yang harus kita lakukan.
So internal proses bagaimana kita melakukan manajemen ICU, apakah open, close, semi close dan segala macam. Ini yang kami lakukan di internal proses di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di ICU kami. Yaitu improve quality of care dengan multidisciplinary team. Kita pakai internal audit, ada in-house training, ada kita punya standar dan protokol. Sehingga dengan demikian mau pasien itu dirawat oleh siapa, dipegang perawat siapa, di mana siapa, itu harus sama, tidak boleh beda. Mau diterima jam 7 pagi sama jam 7 malam itu sama. Mau diterima jam 1 siang sama jam 1 malam itu sama, tidak boleh berbeda. Kemudian ada kita punya key performance indicator dan kita ada profesionalisme dan komunikasi. Nah, ini yang ada di kami. Pesertanya atau anggotanya adalah multidisciplinary critical care, ada intensivist, ada nursing komponen, ada farmasi, ada respiratory nggak ada. Ada clinical nutrition, ada clinical microbiologist, yang sekarang nanti mau masuk adalah clinical rehabilitation. Jadi apa sih tugasnya? Multidisciplinary team itu adalah medical and nursing director dengan authority dan responsibility untuk ICU management, termasuk yang tadi manajemen seluruhnya. Nursing, respiratory itu approach as a team, satu tim. Jadi bukan lagi dikonsulkan, bukan lagi ini. Kemudian punya standar protokol to consistent approach. Mempunyai dedikasi dan koordinasi untuk komunikasi semua aspek ICU. Kemudian menghormati yang namanya pasien, advokasi, menghormati clinical sertifikasi, research dan segala macam educational itu harus dilakukan. Ini komponen intensivist yang seperti ini. Intensivist as coordinator and leader multidisciplinary of critical care. Dan yang penting satu, intensivist itu adalah full time di ICU. Wah, jadi kan banyak nih ngaku-ngakunya intensivist gini segala macam. Ya ini intensivist tapi lebih banyak di mana gitu segala macam. So, saya dokter anestesi lulus tahun 2003, konsultan ICU 2006, 2008 jadi kepala ICU. Setelah saya jadi kepala ICU di RSCM, saya tidak lagi melakukan praktek anestesi sampai sekarang. Jadi saya benar-benar full di ICU. 2005 saya jadi kepala ICU di Medistra. 2010 saya keluar dari Medistra karena saya konsentrasi di ICU RSCM. Saya nggak berpraktek di tempat lain, saya hanya berpraktek di RSCM dan saya hanya berpraktek di ICU. Saya nggak berpraktek lagi sebagai penusuk jarum spinal. Kemudian intensivist itu coordinated management activity untuk safe, efficient, timely, consistent delivery care. Ini intensivist responsibility, semua coordinating, assistant implementation, quality improvement in ICU. Kemudian nursing komponen, ini harus ada. Staff nurse, kemudian ada medical staff partnership. Jadi bukan lagi dia itu adalah yang kemudian hanya sekedar kita perintah, enggak. Dia adalah partnership. Kemudian total care of patient. Jadi perawat itu total care, enggak boleh lagi dia ngurusin soal administratif, soal jaminan, soal apa tuh enggak boleh. Dia hanya total care of patient. Kalau misalnya saya tanya sama perawat, ini pasien apa? Dia harus tahu. Dok, pasien ini pos operasi ini dengan ini semalam kondisinya begini, dilakukan loading cairan, dilakukan ini, dia harus tahu. Bahkan sampai yang melakukan siapapun tahu. Sampai saya pernah bilang, saya nggak mau tahu yang intubasi mau setan, kuntilanak, kayak siapa segala macam, tapi Anda harus tahu bahwa pasien itu diintubasi sama kuntilanak. Bahwa pasien itu diintubasi sama setan tuh Anda harus tahu. Saya nggak peduli yang mau intubasi itu siapa, tapi tugasnya perawat, dia harus tahu apa yang terjadi di pasien dan siapa yang melakukan. Saya lebih senang begini, dok, gini dok, semalam tuh pasien ya terjadi penurunan, kesadarannya turun, tensinya turun, gini segala macam, dokternya lagi sibuk, setan lagi lewat dok, saya mintain tolong untuk intubasi, diintubasi sama setan, saya berterima kasih, saya akan berterima kasih sama setan. Tapi artinya perawat itu tahu sedetil-detilnya apa yang terjadi sama pasien, termasuk sampai siapa yang melakukan. Jadi nggak ada lagi, ini pasien apa nih? Dok, saya nggak tahu dok, ini kok tiba-tiba diintubasi ya? Loh, saya tuh tanya kenapa pasien diintubasi, malah balik nanya ke saya, ini gimana sih? Kan yang begitu kan, ketika dia tanya, dok kenapa pasien ini diintubasi? Itu dia dok, kenapa ya pasien ini diintubasi? Loh, kok lu balik nanya? Anda kan perawat di situ, 24 jam. Anda yang harus tahu. Oke? Kemudian harus melakukan grading level ICU nurse dan melakukan in-house training.
Nah ini farmasi. Kami punya komponen farmasi. Dari mulai comprehensive monitoring drug evaluation, critical satellite farmasi, dan ada ICU round. Kemudian clinical microbiologi, kami punya clinical microbiologi, infection control, teaching, training, infection control, collect spesimen dan antibiotik segala macam. Kita juga punya clinical nutrition yang juga mengevaluasi terhadap nutrisi. Nah ini adalah daily activity kami. Jam 6:30 itu intensivnya sudah round. Saya datang ke RSCM itu jam 6:15. 6:30 saya sudah mulai melakukan ronde di ICU. Sampai sekitar jam 8 karena saya harus melakukan ronde dari ICU dewasa ke ICU IGD ke Kencana kemana gitu. Jadi kalau saya nggak pagi, saya nggak akan dapat itu. Kemudian ada handover dari nurse jam 6:30 sampai sekitar jam 8. Nanti jam 8 kita ada morning report setiap hari, kita report semua permasalahannya. Kemudian nanti activity yang lain ada ICU round, ada kemudian staff meeting, mortality meeting, konsultan meeting, journal club dan lain-lain sebagainya. Itu ada semua. Case conference dan segala macam. Multidisciplinary obligations, kewajibannya adalah able to make coordination total care of patient. Seluruh organ harus bisa melakukan preventing dan duplikasi dari treatment dan intervensi. Kan kalau dulu misalnya begini, ini pasien apa nih? Oh ini pasien ada infeksi ini nih. Antibiotiknya kok banyak banget ya? Wah ada merek ini kan? Begitu dilihat isinya sama. Iya kan? Bisa terjadi seperti itu kan? Nah itu yang harus dilakukan preventing, duplikasi. Bisa nggak kita melakukan preventing itu? Kalau kita tidak bisa melakukan preventing itu, maka sebenarnya kita bukan ICU. Yang korban itu pasien. Bukan kita. Bedanya pilot dengan orang yang kerja di ICU. Pilot itu dia bikin kesalahan, dia mati bareng-bareng. Kalau mau mati bareng-bareng dia sama pesawatnya. Di ICU enggak. Dia mau bikin kesalahan yang mati pasien. Yang mati perawat bikin kesalahan yang mati pasien. Kalau yang bikin kesalahan itu adalah perawat atau residen, yang mati residen atau perawat, kan saya nggak perlu susah-susah begitu ada perawat mati, pasti dia bikin kesalahan. Ini yang mati pasien. Saya kasih contoh satu hal. Saya lagi visit nih, lagi ronde. Dok, tiba-tiba VT. Oh kagak ada tuh saya bilang. Nggak ada yang tiba-tiba VT. Berarti Anda melakukan kesalahan. Saya bilang. Saya kasih tahu. Anda habis melakukan apa? Ini dokter kan suruh ngasih bolus lasik, furosemide, maaf. Begitu habis saya kasih bolus furosemide, VT nih dok. Saya tanya, Anda masukin furosemide-nya di mana coba? Nggak taunya dia masukin, kan ada CVC 3 lumen. Dia masukkan pada saat bolus di tempat yang ada norepinefrin sama dobutamin. Itu tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba di ICU. Itu tiba-tiba saya bilang. Tidak, VT-nya tadi itu adalah karena Anda menyuntikkan furosemide itu di line yang ada norepinefrin dan dobutamin. Sisanya itu ke bolus kan? VT dia. Jangan nanti begitu VT RJP gini segala macam, udah di RJP nggak berhasil gini segala macam, panggil keluarga, aduh bapak atau ibu kan gitu. Kami sudah melakukan yang terbaik. Ini semua sudah takdir bahwa bapak mati di tangan kami. Harusnya kalau berani fair begitu dong ya. Takdir bahwa sayalah yang, kan enggak. Waduh. Aduh terima kasih. Udah mau habis ya. Terima kasih suster, terima kasih dokter, terima kasih. Kita diterima kasihin kan. Padahal yang ngebunuh itu bapaknya kan kita kan. Terima kasih suster, aduh terima kasih dokter. Udah begitu, udah. 3 hari kemudian datang bawa Dunkin Donat. Suster, terima kasih. Wah ilah makannya lahap bener. Saya bilang aduh. Padahal yang bikin mati itu kita. Udah kita diterima kasihin, dikasih Dunkin Donat, makannya lahap lagi. Saya bilang ya Allah, kamu tuh gimana sih? Punya hati enggak sih? Tadi awal saya bilang kalau hanya mau membunuh pasien di ICU, enggak usah ada forum seperti ini. Tidak usah ada training, tidak usah ada. Enggak ada yang tahu.
Tapi apakah kita akan berclinical practice seperti itu? No. Kita harus menjadi satu ICU yang baik bahwa bisa melakukan preventing terhadap kesalahan. Oke. Ini konsultan tim. Jadi ya sekian banyak, dan kalau menurut GCI katanya kalau semua konsultan ini dikonsulkan harus dalam 30 menit harus sudah ada. Pada saat waktu mau GCI, Dirjen BUK sekarang, itu kan direkturnya RSCM, Prof. Akmal Tahir, nanya sama saya, Ruth, ini udah bisa terlaksana? Sudah, Prof. Bagus dong. Maksud saya nulis konsulnya aja 30 menit, Prof. Datangnya mah kagak tahu, Prof. Marah dia. Oke. Key performance indicator. Kami punya yang namanya bore loss, bed turnover, hand hygiene. Kami punya dari mulai yang pasien, dari mulai yang dokternya, perawatnya, sampai pengunjungnya itu ada. Ada VIP, bloodstream, wound infection, decubitus, needle stick, infection control, patient safety, cost effective ICU error, readmitted ke ICU, re-intubation, self-intubation. Jadi kalau ada yang self-intubation, self-ekstubasi, begitu ada pasien self-ekstubasi, wah besoknya udah digoreng nih. Perawatnya, residennya semua digoreng. Nggak ada tuh self-ekstubasi di ICU. Nggak ada, tidak boleh. Tidak ada. Gimana self-ekstubasi? Anda di situ, perawat di situ, monitor di situ, semua di situ, alat di situ, obat di situ, apa di situ. Kok bisa pasiennya sendiri self-ekstubasi? Jangan-jangan nanti begitu saya tanya, pasien yang ini kemana? Dok, pasiennya pindah sendiri dok ke ruangan. Wah, lagi gitu. Gue bilang pasiennya bagus. Berarti saya kalau misalnya bilang dok, aduh dok, itu bisa digoreng tuh. Perawatnya dan segala macam. Paling saya cuma bilang, Anda hebat sekali ya, saya ngajarin ekstubasi residen aja itu berbulan-bulan. Anda bisa ngajarin pasien ekstubasi dalam waktu beberapa menit. Berarti kan Anda hebat, saya bilang. Jadi nggak ada. So artinya apa? Di ICU itu adalah semua adalah tidak ada yang tiba-tiba. Semua harus under control dan semua harus plan. Sampai mau ekstubasi pun itu harus kita plan. Ini pasien ekstubasi jam sekian. Harus ada planning. Jadi tidak boleh ICU itu adalah seperti dapat ilham. Ekstubasi gitu, enggak ada. Anda harus evaluasi dan Anda harus punya planning. Tidak boleh sesuatu itu tiba-tiba di ICU. Nah, ini adalah checklist round kami. Ini kami buat, dulu kami punya checklist round sendiri. Terus kemudian mau GCI, akhirnya kita rubah lagi, terus kemudian mau apa aja. Akhirnya kita punya checklist round yang seperti ini adalah punya kami atau kami yang melakukan evaluasi, yang kami yang meng-create berdasarkan dari GCI, FastHack dan segala macam lah. Terus ini ada staff meeting mulai dari head nurse apa gini segala macam, readmitting. Nah ini adalah untuk weekly evaluations, itu harus ada. Kemudian external proses, tadi adalah proses internal. ICU itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia sangat tergantung dari radiologi, laboratorium, emergency unit, interventional, insurance, cleaning service, technician, farmasi dan segala macam. Nggak bisa sendiri-sendiri. Dan itu harus ada hospital policy yang begitu kuat dan begitu baik. Nggak bisa ICU itu sendiri. Nah sekarang ini adalah apa sih tujuannya kita melakukan organisasi dari ICU yang baik adalah right admitted, right patient, right time and provide optimum intensive care managerial. Nah sekarang kembali ke sini. Best services. Sekarang saya mau bertanya pada sejawat semua. Siapa yang kalau begitu siapa yang menentukan pelayanan terbaik di ICU? Head nurse-nya kah? Head of ICU kah? Intensifnya kah? Nurse-nya kah? Pekerja kesehatan kah? Atau farmasi kah? Atau lab kah? Atau teknik? Atau penjaminan? Atau OT? Atau IGD? Atau prosedur? Siapa yang menentukan pelayanan yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik? Jawabannya adalah orang yang memberikan pelayanan paling buruk.
bukan orang yang melakukan pelayanan paling baik. Karena rangkaian pelayanan itu adalah merupakan rangkaian yang bisa kita freeze. Dan hasil akhirnya itu bukan ditentukan oleh orang yang melakukan pelayanan paling baik, tapi oleh orang yang melakukan pelayanan paling buruk. Bukan yang melakukan pelayanan paling baik. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan yang seperti itu, pilihannya tinggal saya panggil kalau staff saya ini pilihannya cuma 2. Kalau ente masih di sini, Anda bisa menurunkan IQ, kita punya IQ, indeks kinerja unit ICU. Itu menentukan remunerasi kan, menentukan pendapatan. Daripada ente ada di sini kan ada 2 nih. Yang pertama Anda keluar dari ICU atau saya yang keluar dari ICU. Paling gampang sih ngeluarin ente dari ICU daripada ngeluarin gua jadi kepala ICU di sini. Jadi kalau Anda nggak mau nurut ICU, Anda yang keluar, bukan saya yang keluar. Ini saya udah ngeluarkan beberapa orang. Kasih ini nggak mau, kasih baik mulai perawat, pekerja kesehatan segala macam. Kalau mau silakan Anda keluar. Masih banyak pekerjaan yang mungkin Anda bisa berkembang lebih baik di luar, tapi kalau Anda mau bekerja di ICU, Anda harus ngikutin aturan ICU. Bukan ICU ngikutin aturan Anda. Anda yang harus ikut aturan ICU. Kalau Anda tidak cocok bekerja di ICU, bukan berarti Anda adalah orang buruk. Mungkin Anda tidak cocok kerja di ICU. Silahkan Anda cari tempat yang lain. Ya dangdut apa segala macam silahkan aja gitu. Tapi Anda bukan di ICU. Oke? Nah, tapi sekarang begini. ICU itu merupakan bagian kecil dari rumah sakit. Nggak bisa ICU berdiri sendiri. Rumah sakit sendiri itu sangat-sangat tergantung dari sistem pelayanan kesehatan yang ada, baik itu di kabupaten, di provinsi maupun di negara. Itu juga tergantung dari sistem pemerintahan, nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu semua, nggak bisa tiba-tiba ICU itu berdiri sendiri. Dan pada saat kita bicara tentang sistem pemerintahan dan kenegaraan, ada nilai, ada hukum, sosial budaya, norma, etika, adat istiadat yang berlaku dari masyarakat yang kadang-kadang itu lebih kuat aturannya dibandingkan dengan kita. Oke. Saya mau memberikan satu contoh di mana kita itu banyak sekali diintervensi oleh yang namanya hukum, oleh yang namanya adat dan segala macam. Kita diskusi. Ini bukan tebak-tebakan. Saya tinggal atau kita ini tinggal punya satu tempat di ICU. Masuklah ada pasien 35 tahun kecelakaan lalu lintas epidural hematom, GCS E3 M2 V2 fraktur femur terbuka, shock hemoragik, tekanan darah 70 perpalpasi, mau dilakukan kraniotomi dan hemostasis itu. Pasien ini adalah Jamkesmas, Gakin, KJS dan Askesos. Baik. Tiba-tiba masuk lagi satu lagi. Umur 89 tahun dengan stroke berulang, sudah serangan kelima, GCS-nya segini, udah dilakukan tracheostomi, kardiomiopati, ejection fraction sini, global hipokinetik, chronic kidney disease, cirrhosis hepatis. Saya mau nanya nih, kira-kira pasien mana yang diterima? Yang pertama? Yang pertama ya? Setuju kan? Saya akan menerima yang pertama. Setuju kan? Semua setuju nggak? Setuju? Oke, saya bilang, terima itu pasien yang pertama. Tiba-tiba ada yang bisik nih kayak ibu tadi ngasih ini nih. Aduh, nih bapaknya anggota DPR nih dok. Ini mertuanya profesor siapa? Ini saudaranya direktur. Ini titipannya pejabat negara, orang seknek, orang apa. Sekarang pertanyaannya saya balik lagi. Mau yang mana yang kita terima? Lo kenapa ente jadi pada ketawa? Saya tuh tanya. Saya tanya, mau yang mana yang kita terima? Sisa satu. Saya hanya mau mengemukakan begini. Walaupun kita punya aturan yang tegas, aturan yang jelas, aturan yang apapun, maka pressure di atas kita itu kita nggak pernah tahu kadang yang seperti ini. Dan ini kan banyak kan terjadi kan? Oke. Nah, ini saja gambar-gambar. Ini adalah ruangan kami. Ini adalah ICU dewasa RSCM yang seperti ini gambarnya. Ini adalah morning report dari dulu. Ini dulu masih residen, sekarang udah menjadi salah satu staf kami. Ini juga dulu residen, sekarang sudah menjadi satu intensivis di kami. Nah, ini adalah ronde ICU, lakukan
Memang pusing nih. Kayaknya saya kenal nih orang nih. Terakhir ketemu di 2012 waktu di Chicago University kayaknya nih saya nih. Cikini Kalipasir gondang dia maksudnya. Chicago itu Cikini Kalipasir gondang dia situ. Ini adalah ICU round kami, ikut banyak banget. Ini adalah nurse officer kami. Jadi perawat kami ada 2. Jadi perawat kami ada 2 pucuk pimpinan. Yang pertama adalah nurse officer, yang kedua adalah head nurse. Nurse officer itu lebih banyak ke managerial activity, kalau head nurse itu lebih banyak kepada pasien. Jadi kami ada 2. Nah, ini juga ICU round. Ini adalah head nurse kami, ini adalah head nurse, yang tadi adalah nurse officer. Ini adalah farmasi kami. Ini ketemu obat. Di Kardex ditulis adalah captopril 1 kali 12,5 mg. Pada saat melakukan pemeriksaan di lacinya drawernya pasien, ini adalah 25 mg. Dikasihkan juga kan? Pasiennya selamat, ya selamat. Pulang, enggak ada masalah. Apa sih bedanya captopril 1 kali 12,5 dan 1 kali 25 mg? Enggak ada kan? Tapi itu menjadi temuan kami dan ini menjadi satu report ICU error. Termasuk adalah medication error. So jadi artinya walaupun kita nggak bisa, pasiennya selamat-selamat aja tuh. Iya memang semua pasien syaratnya masuk sini namanya selamat. Yang tidak namanya selamat nggak boleh masuk ICU sini, ini bukan begitu. Jadi tidak boleh kita bilang ya pasiennya kan nggak apa-apa selamat-selamat aja. Ketika kita mempunyai satu habit yang masih pasiennya selamat-selamat aja, toh pasiennya nggak apa-apa, maka sebenarnya kita itu belum berubah ini kita, sehingga masih sama. Kemudian ini adalah generic name. Penulisan di Kardex tidak ada yang mempergunakan nama dagang, semuanya nama generik. Wah kan biasanya begini, nih antibiotiknya ganti pakai ini. Perawatnya baru mau ngasih lagi kan, datang dokter yang jangan pakai yang ini. Perawatnya bingung kan, diganti lagi. Datang lagi dokter yang lain, jangan nih pakai yang ini, pakai ini. Perawatnya bingung. Terus datang dokter yang pertama, gimana sih kan udah dikasih tahu jangan pakai antibiotik yang itu. Perawatnya bingung, gimana sih ini? Jadi kita pakainya generic name, nulisnya itu generic, tidak boleh memakai nama dagang, semuanya generic. Nah ini adalah drug monitoring nih, ini adalah farmasi kami melakukan drug monitoring dari mulai dosisnya, indikasinya apa semua dilakukan monitoring semuanya. Ini adalah staff meeting, ini adalah tutorial. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang nggak benar, kita melakukan tutorial. Ini siapa yang nggak benar nih? Siapa yang nggak ngerti nih aturannya? Kita melakukan tutorial. Oke, ini adalah dibersihkan. Kita lihat tembok dibersihkan. Nah ini monitor sampai semua itu dibersihkan. Setiap hari dibersihkan. Ya kita lah nggak usah inilah berapa banyak. Kita mau bicara antibiotik, mau bicara ini, bicara infeksi, coba aja sekali-sekali. Set, ya debu semua. Anda mau dirawat, set, atasnya debu semua gitu. Mau? Anda nggak mau. Nah ini adalah troli emergency kami, ini adalah selalu ditutup dan ini setiap hari dicek oleh petugas farmasi. Ada buku, di sini ada buku checklistnya. Nah ini adalah defibrillator. Defibrillator ini setiap shift itu dilakukan charging. Dan itu didokumentasikan, berfungsi atau tidak, dan berapa joule yang keluar. Ini adalah monitoring untuk pressure di ICU, ini adalah lemari penyimpanan, ini adalah obat pasien, ini adalah untuk sampel laboratorium. Kami punya 4 lemari penyimpanan, sampel laboratorium, obat pasien, untuk makanan atau nutrisi, yang satu lagi adalah untuk pegawai. Jadi pernah satu ketika saya datang ke satu ICU, saya nggak sebut gitu ya, wah katanya begitu segala macam. Begitu saya buka kulkasnya satu, bagus. Ada obat pasien, ada susu, ada es durian, dan segala macam. Cuman yang habis itu, ada sampel darah, ada sampel laboratorium, dimasukin di situ juga. Dan saya bingung, ini gimana sih ini? Jadi nggak bisa yang seperti itu, tidak bisa lagi yang seperti itu dilakukan. Nah ini adalah monitoring ruangan, ini adalah monitoring suhu, dan ini adalah monitoring kelembaban, dan itu selalu tercatat di sini. Nah ini adalah akhir dari presentasi. At the end of the day, pada akhirnya melakukan managerial ICU itulah seperti adalah Rally World Championship car.
Jadi yang namanya hardware, technical issue, teamwork, certain important, tapi di luar semua itu, bahwa hasil itu sebenarnya terjadi adalah dari perubahan state of mind, perubahan mindset kita yang bisa memproduce satu champion, satu juara dengan ability, dengan satu kemampuan untuk memperoleh satu kejayaan. Tapi tetap harus dengan constant awareness bahwa kita tetap harus selalu hati-hati dan constant awareness bahwa pekerjaan yang berjam-jam, pekerjaan yang berhari-hari itu bisa hilang karena beberapa menit keteledoran kita. Ini pasien operasi laparotomi udah bagus, kraniotomi bagus, gini segala macam. Pada saat dimiring-miringin waktu mau mandiin kan, dimiring-miringin gitu, mandiin. Karena sambil ngobrol, itu gimana tuh yang ini ya sinetron ini segala macam kan? Nggak taunya pada saat dia miring, cupnya itu lepas dari ventilator, nggak tahu kan? Karena asik ngobrol. Begitu dibalikin, lah kok pasien tiba-tiba berdarah biru? Mati pasien kan? Pekerjaan yang sekian lama nih berjam-jam yang udah digini temennya kita sampai nggak tidur gini segala macam. Hanya beberapa menit, beberapa detik saja hilang tuh hasil dari pekerjaan kita. Itu namanya ICU. Oke, kita lihat ini adalah World Rally Championship Car. Coba siapa yang menentukan juara? Sopirnya kah? Drivernya kah? Atau orang yang ganti ban kah? Atau orang yang isi bensin kah? Nggak ada. Teamwork. Coba bayangin, kalau misalnya ini ganti bannya 30,5 jam, bisa Anda jadi juara? Nggak ada. Oke. Nah, sebagai akhir kita harus menjadi teamwork. Semua orang ahli, ini ahli bikin rel, tapi kenapa begitu? Kenapa jadinya begini ya? Sama di ICU juga begitu. Ini ahli, tapi begitu nyampe di ICU, jeruk nanganin pasien, beda-beda. Dan satu yang saya ubah di ICU adalah kita itu harus bekerja sama dan bukan sama-sama bekerja. Jadi mulai dari cleaning service, teknisi. Ini sebenarnya ada satu gambar lagi. Saya punya teknisi yang setiap hari dia harus ngecek oksigen tekanannya berapa, listrik mana yang padam, listrik mana, colokan mana yang enggak ini, lampu mana yang enggak ini segala macam. Dia setiap hari harus ada dilakukan. Colokan-colokan tuh harus dicek sama dia setiap hari, itu ada, gambarnya ada dan itu ada. Itu kita evaluasi setiap hari. Sehingga dengan demikian semua orang yang bekerja di ICU dari mulai dokternya, cleaning service-nya, perawat, technician, gizi, pramusaji dan segala macam itu punya standar masing-masing dan semuanya harus bisa measurable dan semuanya harus bisa dievaluasi. Saya rasa ini saja, terima kasih. Mohon maaf bila kelamaan.